Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom saudara. Nah, hari ini kita ada di dalam poin yang terakhir untuk berjalan di dalam kemustahilan. Besok Sabtu saudara, kita akan mendengar satu pengarahan khotbah dari Departemen Teologia Pusat saudara. Dan Jumat ini kita akan belajar bersama-sama hari ini untuk kita kembali merenungkan tentang firman Tuhan berjalan di dalam kemustahilan. Nah, kalau kita mau mengingat saudara, ada 4 poin yang kemarin yang sudah kita bahas saudara. Berjalan di dalam kemustahilan, kalau kita baca dalam Matius 14 saudara, ayat yang ke-22 sampai 29. Yang pertama saudara, yaitu hampiri Tuhan saudara. Ya, ketika Petrus melihat guru pada saat itu, Yesus pada saat itu, dia berkata, "Guru, jika engkau biarkan aku datang menghampirimu." Yesus katakan, "Datanglah, hampiri Tuhan." Yang kedua saudara, berserulah kepadanya. Begitu saudara, bukan hanya menghampiri, tetapi biarlah kita berseru kepada dia. Petrus pun berseru kepadanya, katakan, "Guru." Begitu saudara, kita berseru kepada dia. Nah, yang ketiga saudara, melangkah di dalam kemustahilan, beralih dari zona nyaman saudara, masuk ke zona iman. Begitu kira-kira saudara. Kita mau belajar hari-hari ini saudara, jangan lagi kita ada di zona aman. Ya, Rasul Paulus keluar dari perahunya, begitu saudara. Artinya dia meninggalkan zona nyamannya, tempat nyamannya saudara, lalu dia mulai berjalan di dalam kemustahilan, begitu. Dia pakai zona iman, begitu saudara. Nah, yang keempat saudara, maka Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya saudara, "Pergilah dahulu." Maka pada saat itu murid-muridnya pergi meninggalkan Yesus pada saat itu. Dan poin yang kemarin yang kita bahas adalah biarlah kita mengikuti perintah-perintahnya Tuhan. Kalau engkau belum ikuti perintah Tuhan, jangan lihat sesuatu mimpi, melihat sesuatu yang impossible terjadi dalam hidup kita. Karena itu saudara, kalau Tuhan ngomong A sama kita, lakukan A. Tuhan ngomong B sama kita, lakukan B. Tuhan ngomong C, lakukan C. Tuhan katakan kiri, Tuhan katakan kanan. Ikuti perintahnya Tuhan. Haleluya. Nah, yang terakhir saudara, saya akan kembali ke ayat renungan kita di dalam 2 Raja-Raja ayat yang ke-6 saudara. Yang kampak yang timbul mengapung, ya, waktu kita hari Senin yang kemarin kita baca ini. Yuk kita baca sama-sama saudara. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 lah saudara. Kita baca sampai ayat yang ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 saja kita baca sama-sama. Katakan begini, ya. "Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kampaknya ke dalam air, lalu berteriaklah ia, 'Wahai Tuhan, itu barang pinjaman.' Tetapi berkatalah abdi Allah kepadanya, Gideon katakan kepadanya, 'Di mana jatuhnya?' Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kampak itu dibuatnya." Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, hari ini saudara, dari ayat ini saya ingin menyampaikan satu tentang berjalan di dalam kemustahilan. Ya, jadi ketika mereka sedang menebang satu pohon, saudara, tiba-tiba kapaknya itu saudara terlepas. Ya, kemarin kita sudah bahas di hari Senin, lalu kemudian kapak itu masuk saudara, karena gravitasi bumi saudara, ya, berat benda padat dengan cair pasti akan masuk ke dalam, ya. Dan oleh karena itu saudara, ketika mereka mulai masuk ke dalam itu saudara, benda padat itu masuk ke dalam cairan itu saudara, maka kemudian para nabi-nabi itu berkata, "Tuhan," dikatakan begitu, "Tuhan," dikatakan ayat yang kelima itu barang pinjaman." Begitu saudara, itu barang pinjaman, begitu saudara. Nah saudara, ternyata kehidupan kita saudara, untuk kita melihat kemustahilan terjadi dalam hidup kita saudara, harus ada sesuatu yang memang kita lepaskan saudara, ya, yang kita ungkapkan
gitu ya, yang kita perkatakan gitu saudara, bukan hanya sekedar logika kita, bukan hanya akal-akalan kita, bukan hanya karena minta belas kasihan kita saudara, tetapi saudara kita harus memperkatakannya itu memang didasari daripada kejujuran saudara. Nah, saya percaya pada saat itu para imam ketika dia berkata, guru dikatakan itu barang pinjaman, maka saya punya satu keyakinan saudara bahwa perkataan itu adalah satu perkataan kejujuran dari seorang nabi yang disampaikan kepada Elisa pada saat itu. Nah, karena Elisa melihat kejujuran seorang nabi ini saudara, ketika dia melihat kejujuran dari perkataan yang keluar dari mulut seorang nabi ini saudara, maka kemudian timbullah satu belas kasihan untuk dia melakukan sesuatu perkara yang ajaib saudara, sesuatu yang impossible saudara. Dia buatnya, dia ambil sebatang kayu lalu dia lemparkan di tempat di mana kapak itu tenggelam saudara, lalu kemudian sesuatu yang mustahil saudara terjadi. Saya sangat percaya saudara, pada saat itu seorang nabi itu ketika dia melihat bahwa kapaknya muncul kembali saudara, waduh, ada kesukaan yang sangat luar biasa, ada kesukaan yang tidak bisa dinilaikan oleh apapun juga saudara, begitu luar biasa sekali. Kenapa? Karena dia melihat di depan mata dia sendiri sesuatu yang mustahil di dalam hukum pada saat itu terjadi di depan mata dia, di mana kapak yang terbuat dari besi itu tiba-tiba ngambang saudara. Nah, poin yang closing yang ingin disampaikan saudara, ternyata untuk kita melihat kemustahilan di dalam hidup kita ini saudara, harus kita awali dalam hidup kita ini hidup di dalam kejujuran. Biarlah perkataan kita ini perkataan yang jujur saudara. Yang pertama, jujur kepada Tuhan. Yang kedua, jujur kepada keluarga. Yang ketiga, jujur kepada diri sendiri saudara. Bagaimana engkau bisa jujur kepada keluargamu kalau pada dirimu sendiri aja kau tidak jujur? Bagaimana kita bisa jujur kepada Tuhan kalau sama orang tua kita, sama istri kita, sama suami kita nggak bisa jujur sama mereka? Jadi mari kita mulai hari ini saudara. Kalau engkau dan saya ingin melihat satu kemustahilan, berjalan dalam kemustahilan terjadi dalam hidup kita, belajarlah jadi orang yang jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada keluarga, jujur kepada Tuhan. Katakan amin. Maka saya katakan kita akan melihat sesuatu yang impossible terjadi dalam kehidupan kita. Kitab Ayub berkata begini, Ayub 6 ayat 25 berkata gini, alangkah kokohnya kata-kata yang jujur itu saudara. Jadi ketika kehidupanmu jujur, perkataanmu jujur saudara, firman itu yang mengokohkan semuanya saudara, engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Bahkan saudara di dalam Amsal yang ke-14 ayat yang ke-11 berkata begini, orang fasik akan musnah dikatakan, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Saudara begini, saya pesankan untuk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Bethel Prima Harapan Regency. Jadilah jemaat yang jujur. Jujur kepada dirimu sendiri, jujur kepada keluargamu, dan yang terutama jujurlah kepada Tuhanmu. Karena tidak akan mungkin engkau bisa jujur kepada keluargamu kalau engkau tidak jujur pada dirimu sendiri. Engkau tidak akan pernah bisa jujur kepada Tuhanmu kalau engkau tidak bisa jujur kepada istrimu, suamimu, anak-anakmu, dan orang tuamu. Kalau engkau jujur, engkau akan dibentengi menjadi kokoh. Bahkan dikatakan kalau engkau jujur, kemahmu dikatakan kemahmu akan mekar. Bahkan satu ayat lagi saya bacakan saudara, dalam Ayub yang ke-6 ayat yang Ayub 8 ayat yang ke-6 dikatakan ini, kalau engkau bersih dan jujur dikatakan begitu, maka tentu ia Tuhan akan bangkit demi engkau, dan ia Tuhan akan memulihkan keadaan rumahmu, dan dia akan mengembalikan segala hak-hakmu saudara. Jadi ayo kita harus jujur. Mulai hari ini jujur pada diri sendiri, jujur sama keluarga, jujur sama Tuhan. Maka Tuhan akan mengembalikan hak-hakmu. Katakan haleluya. Tuhan akan memulihkan rumahmu dan akan mengembalikan setiap hak-hakmu.
Ya, saudara baca Ayub yang ke-8 ayat ke-6. Biarlah kiranya pagi hari ini kita semuanya menjadi orang-orang yang hidup dalam kejujuran. Jujur pada diri sendiri, jujur pada rumah tanggamu, keluargamu, dan jujur kepada Tuhanmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom. Tuhan berkati.